Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berperan sebagai manajer dari produksi Muhijab akan mencoba menjelaskan apa itu manajer produksi dan peran-perannya itu apa saja, kemudian prinsip-prinsip dari produksi dan juga faktor-faktor produksi yang bisa mempengaruhi hasil produksi itu apa saja dalam pandangan Islam. Kemudian yang terakhir, rencana strategi apa dari manajemen Muhijab untuk menghasilkan produk yang bagus dan yang berkualitas. Pertama, apa itu manajer produksi dan peran-peranan dari manajer produksi itu apa saja? Manajer produksi adalah orang yang akan mengatur segala kegiatan yang bersangkutan dengan aktivitas produksi pada suatu perusahaan atau usaha yang sedang kita lakukan. Kemudian peran-peranan dari manajer produksi itu ada 8. Yang pertama, merencanakan sebuah rencana dan mengatur jadwal. Kemudian kedua, melakukan pengawasan terhadap proses produksi supaya kuantitas, kualitas, waktu saat produksi itu selesai sesuai dengan rencana. Kemudian ketiga yaitu bertanggung jawab pada manajemen produksi. Kemudian yang keempat ada bertanggung jawab pada semua alat produksi agar selalu prima dan fasilitas produksi itu dapat maksimal dan berjalan lancar saat melakukan proses produksi. Yang kelima yaitu melaporkan kegiatan dalam bagian produksi secara berkala. Kemudian yang keenam, memastikan perkembangan skill karyawan dan bertanggung jawab di dalamnya. Kemudian yang ketujuh yaitu memberi sanksi yang sesuai kepada memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya kepada karyawan yang melanggar. Kemudian yang kedelapan yaitu berinovasi, selalu berinovasi dalam mengembangkan produksi. Yang kedua itu ada prinsip-prinsip dan faktor-faktor produksi. Oke, yang pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip produksi. Di sini prinsip-prinsip produksi secara singkat adalah pedoman yang harus diperhatikan, ditaati dan dilakukan ketika akan berproduksi. Prinsip-prinsip dari produksi ini itu ada 2. Yang pertama yaitu berproduksi dalam lingkaran halal. Prinsip produksi ini adalah prinsip yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim, baik itu individu maupun kelompok atau berkomunitas, karena kewajiban setiap umat muslim adalah melakukan perintahnya yaitu Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya, dan berpegang teguhlah pada semua apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melewati batas. Contohnya saya sendiri di sini berperan sebagai manajer produksi dari Muhijab, memiliki produk hijab karena hijab adalah suatu kebutuhan seorang muslimah yang mana dalam perintah agama seorang muslimah itu harus menutup aurat mereka untuk menjaga kehormatan. Salah satunya yaitu dengan memakai jilbab. Kedua, tentang prinsip-prinsip dari produksi itu ada keadilan dalam berproduksi. Di sini ada sebuah ayat dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan-jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Ayat di atas melarang cara mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak adil dan memperingatkan akan akibat buruk yang akan ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak adil tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor dari produksi. Produksi hijab ini tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan-bahan yang memungkinkan dilakukan dari proses produksi. Nah, untuk bisa melakukan proses produksi hijab, maka perlu faktor-faktor produksi yang mendukung. Ya, diantaranya yaitu yang pertama itu ada tanah. Mengapa tanah? Karena dengan adanya sumber daya alam ini, usaha hijab ini bisa memiliki lokasi dan bisa berdiri lokasi tanah yang sesuai dengan target pemasaran. Faktor produksi yang kedua itu ada tenaga kerja. Nah, mengapa di dalam faktor-faktor produksi ini terdapat tenaga kerja? Bukankah tenaga kerja itu ada di bagian sumber daya manusia? Nah, itu karena di dalam istilah atau pengertian human resource atau sumber daya manusia itu sendiri itu terkumpul semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa. Misalnya ada tenaga kerja yang mahir dalam mendesain hijab. Nah, maka dari desain hijabnya itu tadi bisa nanti dilakukan proses produksi. Kemudian yang ketiga ada modal. Modal di sini meliputi semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi muhijab ini, termasuk ke dalam bilangan barang-barang modal seperti berupa benang, gunting, kain, materai jahit, gudang, listrik, dan lain-lain. Modal di sini diartikan sebagai uang yang tersedia untuk menunjang kegiatan perusahaan dalam proses produksi. Kemudian poin yang terakhir ada kecakapan tata laksana atau disebut juga dengan manajemen. Jadi kata manajemen sendiri itu diartikan suatu seni yang melaksanakan dan mengatur. Nah, di sini faktor produksi yang keempat ini adalah untuk mengatur atau mengorganisir dari ketiga poin di atas, ketiga poin faktor produksi yang di atas tadi, agar dapat mencapai hasil produksi hijab yang terbaik. Kemudian yang keempat itu ada rencana bisnis. Nah, di sini strategi dari manajer produksi muhijab untuk menghasilkan produk yang bagus dan yang berkualitas. Ini masuk ke dalam aspek produksi, yaitu mengenai proses produksi. Yang pertama itu ada pembelian bahan baku. Untuk sumber-sumber bahan baku yang paling utama itu adalah kain. Karena kami memproduksi hijab, maka produk bahan baku yang pertama itu adalah kain. Kami membeli kain dari toko kain terbesar atau distributor kain terbesar di daerah kami. Sebelum kami membeli kain, kami terlebih dahulu mencari informasi atau update informasi melalui media sosial tentang yang terkait mengenai jilbab terkini yang disukai untuk semua kalangan, dari mulai kalangan anak-anak sampai dewasa. Kemudian jilbab instan kami memiliki supplier dan kami ini memproduksi khusus jilbab segi 4 dan pasmina. Setelah itu masuk proses yang kedua, yaitu proses penjahitan. Setelah melakukan pembelian kain, kami masukkan ke dalam
proses penjahitan di bagian produksi. Untuk jilbab segi 4 dan pasmina yang kami produksi, dalam penjahitannya itu ada 3 tipe. Yang pertama yaitu ada jahit tepi rapi, kemudian yang kedua ada jahit tepi worsum, dan yang terakhir yang ketiga itu ada jahit tepi rawis. Yang jahit tepi rawis ini seperti yang jilbab yang saya pakai, tepinya dibentuk rawis ya, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian proses yang ketiga itu ada pengecekan jahitan. Di sini setelah kain masuk dalam proses penjahitan, terdapat pengecekan jahitan terlebih dahulu sebelum jilbab muhijab ini dipublikasikan atau dikirim kepada konsumen. Ini yaitu proses pemurtatan hijab. Proses ini dilakukan setelah jilbab siap untuk dipublikasikan. Pemurtatan dilakukan sendiri oleh muhijab agar gambar yang diupload adalah gambar asli atau real picture. Hal ini dilakukan agar muhijab mendapatkan kepercayaan dari konsumen dengan memberikan gambar yang sesuai dengan warna, bentuk, dan detail kain aslinya. Kemudian yang kelima itu ada pengeditan atau penamaan jilbab. Nah, di sini dalam proses pengeditan di sini yang kami maksud itu adalah mengedit tata letak penamaan pada hijab muhijab ini yang kami produksi, bukan mengedit warna dan kontras jilbab. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu ada upload jilbab. Nah, setelah serangkaian proses penjahitan hingga sampai pemotretan jilbab, barulah kemudian foto-foto tersebut kami upload di media sosial. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai manajer produksi dari muhijab. Apabila ada salah dalam pengucapan, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.